kita mulai chapter ke-24 ini dengan judul Flower. Dimulai dari kantor divisi 2, terlihat seorang pelaku pelecehan sedang disidang oleh Kura untuk ke-6 kalinya, tanpa rasa menyesal pastinya. Kura pun sampai kesel karena harus meringkus dia lagi. Di kejauhan, Kandori pun merasakan kekesalan yang sama saat divisi mereka diberikan sejumlah kasus-kasus receh, sedangkan kasus-kasus besar dilahap semua oleh divisi 1. Bahkan kasus pembunuhan sesama Yakuza kemarin yang melibatkan Tatsuya serta Ikuo sebagai saksi, mereka pun susah untuk dilibatkan. Kandori pun melirik dan mengomentari ketua Mishima yang hanya molor saja. Kandori pun lanjut menyapa Ikuo, tetapi ia pun juga diam saja. Kandori pun spontan kesal karena didiamin saja oleh Ikuo. Ikuo sendiri pun juga resah. Jika terlalu lama, maka Tatsuya akan mendekam di penjara. Telepon Ikuo pun tiba-tiba berderik dan ternyata itu dari tim divisi 1. Ikuo pun kabur dari Kandori untuk menjawab telepon itu. Ternyata itu dari tim forensik di mana hasil visum sudah keluar. Diketahui bahwa kematian Chijiwa diragukan antara bunuh diri atau telah dibunuh. Tim forensik itu pun berterima kasih kepada Ikuo atas kepekaannya karena mereka sudah menemukan sesuatu yang menarik perhatian mereka. Yang dimaksud sesuatu itu adalah mereka menemukan botulinum di dalam tubuh Chijiwa. Nama lengkapnya Clostridium botulinum, yang diketahui merupakan racun yang paling mematikan di dunia. Jumlah yang ditemukan ternyata sudah diencerkan dalam larutan garam beberapa ratus kali. Itu adalah jumlah fatal terendah yang diberikan. Ikuo menanyakan, bagaimana mungkin ada racun di sana? Si petugas itu menjawab, tampaknya kasus ini adalah kejadian pertama kali dengan racun tersebut. Kemudian tampak terkamuflase seolah-olah Chijiwa bunuh diri. Ikuo bertanya-tanya, siapa yang membunuh Chijiwa? Telepon dari petugas itu pun mendadak direbut oleh Chono, sambil menanyakan apa yang terjadi kepada Ikuo. Ikuo sendiri pun tak bisa menjelaskan. Chono melanjutkan bahwa kematian Dobashi Mikio juga dilakukan dengan cara yang sama. Ikuo pun terkejut dengan ucapan Chono. Sedangkan Chono pun meminta keterangan lebih lanjut dari Ikuo. Sayangnya, sambungan teleponnya ditutup Ikuo. Ikuo menganalisa bahwa rangkaian peristiwa pembunuhan Dobashi adalah kerjasama Chijiwa dengan rekannya. Lalu mereka mengkambing hitamkan Tatsuya dan memenjarakannya. Tetapi di tengah jalan, rekan Chijiwa itu mengkhianatinya dengan membunuh Chijiwa untuk menghilangkan jejak. Pikiran Ikuo masih mengganjal akan racun botulinum karena dari banyaknya racun yang ada, jenis ini cukup sulit untuk didapat. Sambil berjalan dengan kebingungan, Ikuo melihat tumpukan majalah di meja Hibino yang tak biasa. Ikuo mengambil salah satunya yang ternyata itu adalah majalah kecantikan yang Ikuo pikir Hibino itu iri dengan keperawatan Tante Fuka. Sayangnya, Ikuo terkejut. Sekaligus Hibino yang melihat Ikuo juga terkejut. Hibino langsung merebut majalah itu dari Ikuo dan menjelaskan bahwa Hibino membaca majalah itu untuk mengantisipasi keadaan kulitnya dari waktu pekerjaan yang tak teratur dan makan makanan yang sembarangan. Hibino juga mengira Ikuo akan mentertawainya. Justru malah Ikuo menyadari sesuatu dan langsung pergi dari situ. Hibino pun masih mengira Ikuo pergi karena perkataan dia. Sambil berlari, Ikuo menyusun kesimpulan bahwa meskipun tak ada petunjuk yang melekat, tetapi ada sesuatu yang masih tersimpan di sana. Beberapa hari kemudian, Tante Fuka sedang duduk di barnya sambil memikirkan sesuatu. Ternyata ia memikirkan telepon dari Ikuo beberapa hari yang lalu untuk bertemu dengannya setelah barnya tutup. Untuk apa nih? Tante Fuka mengira Ikuo mengetahui semuanya. Si Tante pun tak mau Tatsuya bebas karena akan mengganggu rencananya. Tak lama, Ikuo pun datang dengan agak telat.
Si tante menyambutnya sambil mengatakan bahwa malam ini adalah malam terakhir bar itu buka. Karena pasca kejadian pembunuhan itu, si tante sudah hilang semangat untuk kembali bekerja. Sambil menutup dan mengunci pintu barnya, si tante mengatakan bahwa Ikuo adalah tamu bar yang terakhir. Ia pun mengatakan bahwa tak apa harus mengundurkan diri dari tempat ini dan memulai kembali di tempat yang baru. Karena waktunya yang singkat, si tante merasa banyak sekali kenangan di bar ini. Ikuo pun terlena dengan perkataan memori indah dari si tante itu. Suasananya agak intim ya kelihatannya ya. Tante Fuka bertanya kenangan indah seperti apa yang mau Ikuo katakan kepadanya. Tanpa berbasa-basi, Ikuo mulai menuduh dengan kata menyindir kepada si tante sebagai peracun Dobasi dan Chijiwa. Sambil menyeruput koktailnya, ekspresi si tante berubah. Dengan nada khas LC-nya, Tante Fuka membantah apa yang Ikuo katakan, sambil sepik-sepik menawarkan minum Ikuo. Di dalam bar counternya, ternyata si tante menyiapkan suntikan dari celah itu tuh, dan siap untuk menjadikan Ikuo korban berikutnya. Dan chapter ini pun selesai.